Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami hanyalah debu yang dibentuk sedemikian rupa di tangan-Mu dan diberikan nafas hidup sehingga kami menjadi makhluk yang hidup. Di dalam kefanaan dan keberadaan kami ini Tuhan, kami punya daya dan potensi hidup hanya oleh karena hidup yang Tuhan anugerahkan. Hidup yang kami hidupi bukanlah milik kami, tapi milik Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Karena itu Bapa di dalam sorga di saat ini ajari kami, agar kami dengan sungguh-sungguh kami merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan biarlah di dalam kerendahan itu kami belajar untuk menghargai kehidupan. Kami boleh belajar untuk saling menghormati satu dan yang lain, saling menerima di dalam segala kekurangan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, sapalah kami dengan firman-Mu, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu yang melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab memberikan judul kesalehan yang palsu dan yang sejati. Beginilah katanya. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat terhadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, yang mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain sarung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, kepada terangmu akan terbit dalam gelap
dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Hosiana. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Minggu Prapaskah diawali dengan Rabu Abu. Pada Rabu Abu ini kita akan diajak bukan hanya sekedar berprosesi ya, penyematan debu ataupun juga menabur debu. Itu hanya sebuah praktek ibadah yang bentuknya hanya simbol. Simbol dan simbol. Ya, hidup beragama itu banyak sekali simbolisasinya. Tetapi saudara, yang penting dari simbol ini bukan debunya, bukan abunya, juga bukan prakteknya, bukan caranya penerapan, tetapi pemaknaannya. Melalui Rabu Abu ini kita diajak semua untuk menyadari betapa bahwa kita ini hanyalah debu. Betapa bahwa kita ini adalah manusia yang fana. Betapa bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Betapa bahwa kita ini adalah manusia yang tidak benar di hadapan Allah dan tidak ada seorang pun yang benar. Di mana kita pun juga semua adalah manusia yang berdosa, manusia yang melakukan kesalahan, manusia yang berperilaku tidak baik di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang istimewa. Karena itu di hadapan kita dan di hadapan Allah tidak ada satu orang pun yang berhak untuk menyebut dirinya benar dan menghakimi orang sesamanya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca, maka Rabu Abu ini pun juga diikuti dengan masa puasa. Saudara, pada masa puasa ini pun juga, saudara, yang biasa kita tahu, ya biasa kita kenali, kalau orang berpuasa itu lalu tidak makan seharian. Dari pagi nggak makan, pagi selesai suruh makan ya, gitu, lalu kemudian makan lagi nanti malam atau sore pada jam yang disepakati. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu yang kita tahu. Lalu kemudian seharian kita tidak makan dan seharian kita tidak minum. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Israel. Oleh bangsa Israel, makan tidak jarang mereka pun juga lalu kemudian tidur hanya beralaskan kain, lalu kemudian beralas debu. Ya, debu itu ditabur untuk menyadarkan wah dia hidup di dalam penyesalan yang terdalam. Tetapi saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca, apakah itu puasa yang benar? Orang lalu kemudian dalam berpuasa itu lalu kemudian dia beribadah kepada Tuhan, lalu semalam-malaman dia berdoa memanggil-manggil Tuhan, semalaman dia menyebut-nyebut nama Tuhan, lalu semalam-malaman dia pun juga hadir di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya kita mulai membaca dari ayatnya yang ke-6. Bukan berpuasa yang ku kehendaki. Saudara, itu hanya sebuah simbol, itu hanya sebuah praktek,
Itu hanya sebuah perilaku orang beribadah, ritual orang ibadah. Tetapi berpuasa yang sebenarnya adalah berpuasa yang kemudian memunculkan, menguatkan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Saudara, ayat ke-6 di sini mengatakan, ialah supaya membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-taliku, engkau memerdekakan orang teraniaya. Maka semua yang harus dikatakan itu, saudara, maka saya kemudian mengambil garis based on-nya, ya, garis yang paling mendasar pemaknaannya, yaitu penghargaan terhadap kesesamaan sebagai manusia. Saudara, orang berpuasa bukan hanya sekedar orang menahan marah. Orang berpuasa bukan hanya sekedar orang menahan lapar. Orang berpuasa bukan hanya sekedar orang pun juga menahan nafsu. Tetapi di dalam menahan nafsu, dalam kemarahan, dalam menahan emosi, dalam menahan segala sesuatunya itu, saudara, berarti dia harus belajar untuk menghormati sesamanya sebagai manusia. Dia harus menghargai sesamanya sebagai manusia. Karena itu, saudara, puasa yang benar adalah puasa yang kemudian membebaskan orang dari kecenderungan untuk menekan orang lain, untuk memeras orang lain, untuk memanfaatkan orang lain, untuk kemudian dengan sewenang-wenang dia pun juga menjajah dan menguasai orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Puasa yang sungguh-sungguh itu adalah ketika dia menghormati sesama manusia sebagai sesama. Bahwa dirinya adalah debu dan orang lain pun juga sama debu. Orang lain debu, ya saya pun juga debu. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puasa yang sungguh-sungguh adalah ketika orang dengan sungguh lalu kemudian dia merasa bagaimana dia menjadi sesama insan, sesama makhluk, sesama manusia bagi sesamanya. Saudara, mungkin istilahnya adalah berpuasa yang sungguh adalah ketika kita memanusiakan manusia. Saudara, dalam dunia kita pada saat ini yang kita hadapi adalah orang mudah sekali untuk menghina orang lain. Orang mudah sekali untuk kemudian nyinyir dengan pekerjaan orang lain. Orang beda, saudara, mengkritik dengan nyinyir itu beda. Ada banyak orang kemudian menghinakan orang lain yang sudah bekerja keras, gitu. Tapi ketika dia diberi pekerjaan, belum tentu dia pun juga bisa mengerjakannya dengan baik. Saudara, apa yang muncul sekarang adalah kebencian. Apa yang muncul adalah sekarang orang lalu kemudian mengkotak-kotakan, lalu kemudian membatasi, lalu kemudian mengatakan bahwa di luar golongannya, di luar kelompoknya itu adalah orang-orang gak benar, orang-orang sesat, dan orang-orang yang kemudian kafir. Saudara, orang-orang seolah-olah bahwa orang yang di luar kelompoknya itu adalah orang-orang gak benar. Apakah dia terbuat dari beton? Apakah badan dia terbuat dari semen? Atau ketika dia mengatakan bahwa dia itu adalah yang paling benar, ternyata dia juga debu. Ternyata dia juga, kita semua ini adalah abu yang kemudian Tuhan bentuk sedemikian rupa, lalu kemudian diberi nafas hidup sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Siapa di antara kita? Apakah kita ini adalah manusia yang paling benar sehingga kita menjadi pemilik surga?
Lalu kemudian kita yang menentukan dia bisa masuk surga atau dia tidak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa hak manusia? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada seorang warga gereja. Dia adalah seorang transgender. Saya tidak membicarakan transgender lain, tapi seorang membicarakan warga gereja. Warga gereja yang transgender. Awalnya laki-laki, tetapi dia kemudian mengoperasi diri menjadi seorang perempuan. Saudara, lalu ketika tiba pada waktunya, dia wafat. Bagaimana gereja melayani? Dengan sepenuhnya gereja melayani sebagaimana dia adanya. Kita tidak punya hak untuk membedakan apakah dia laki, dia perempuan, atau dia transgender. Kita tidak punya hak atas siapapun untuk menentukan. Kamu kan laki-laki, kamu harus jadi laki-laki. Sopo kita ini? Kita hanya debu, sama seperti dia debu. Saudara, kita tidak tahu kalau ternyata Tuhan lebih mengasihi dia. Kita tidak tahu kalau Tuhan pun juga membuka pintu surga yang begitu luas untuk dia. Kita pun juga tidak akan pernah tahu bagaimana keputusan Tuhan untuk mengatakan dia pun juga ada di dalam pelukan cinta Tuhan. Yang kita tahu, yang kita pahami adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Allah mengasihi begitu hebatnya dunia, dia mengasihi begitu besar kepada dunia ini. Yang ada di dalam dunia ini siapa? Ya baik laki, baik perempuan, ataupun juga transgender, atau bahkan kaum LGBT, atau siapapun juga adalah orang yang tidak lepas dari cinta Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka puasa yang benar adalah puasa yang melepaskan diri kita dari belenggu-belenggu cara berpikir yang menghakimi orang. Melepaskan diri dan memerdekakan orang yang teraniaya, yang kemudian kita tempatkan mereka pada sudut-sudut yang sangat tidak nyaman. Yang kemudian bahkan tidak jarang karena kita sebagai manusia beragama dekat dengan Tuhan, merasa bahwa kita punya hak untuk menghakimi orang-orang kaum yang seperti itu. Saudara, puasa yang benar di dalam Minggu Prapaskah ini adalah ketika kita menerima semua orang dalam realitas kediriannya. Semua orang menerima dengan kelebihan dan dengan segala kekurangan-kekurangannya. Kita harus menerima setiap orang sebagai pribadi, personal, dalam realitas kediriannya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana puasa yang benar? Puasa yang benar adalah ketika kita melepaskan belenggu-belenggu penghakiman kepada sesama kita. Ketika kita pun juga dengan sungguh-sungguh, kita pun juga membebaskan orang, memberikan hak kepada orang untuk hidup, dan membiarkan orang lain untuk menikmati kehidupan sesuai dengan pilihannya masing-masing. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini juga kita belajar bahwa ketika kita diberi kebebasan, ketika kita pun juga dibukakan belenggu, ketika kita pun juga dilepaskan dari belenggu, ketika kita pun juga menjadi orang-orang yang merdeka dan memiliki kebebasan, saudara, waspada.
hati-hati. Karena kebebasan kita bisa melanggar kebebasan orang lain. Justru karena kebebasan kita, lalu kemudian kita bisa menekan orang lain. Kebebasan kita justru bisa juga membuat orang lain menderita. Kebebasan kita pun juga bisa membuat orang lain pun juga terinjak. Oleh karena kebebasan kita, kita pun juga bisa membuat orang lain pun juga mengalami kesusahan dan sengsara. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam iman kita, di dalam kasih Tuhan, kita bebas. Kita merdeka. Tetapi kemerdekaan itu harus diiringi dengan sikap kasih dan cinta kepada sesama manusia. Karena itu saudara, kalau Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia, maka kebebasan kita adalah kebebasan di dalam cinta kepada sesama manusia. Hal ini nyata saudara, supaya dalam minggu Prapaskah kita akan mengikuti penderitaan Kristus. Kita akan mengikuti jalan Via Dolorosa. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, dia mau membebaskan manusia dari dosa. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia mau memberikan kemerdekaan kepada setiap orang. Tetapi kemerdekaan setiap orang itu adalah kemerdekaan di dalam cinta. Kemerdekaan untuk mengasihi dan mencintai. Kemerdekaan untuk mengangkat harkat kehidupan manusia, untuk mengangkat sesama manusia sebagai sesamanya, sehingga kita seluruh dunia boleh dengan sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan atau menikmati pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita semua. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, Minggu Prapaskah yang kita jalani, tidak hanya kita menyadarkan kita bahwa kita adalah debu. Seluruh umat manusia adalah debu. Karena itu kita harus saling mengasihi dan membebaskan satu dengan yang lain, dan saling menerima segala keberadaan kita. Sebagai umat manusia yang menempati satu dunia dan satu umat manusia, maka dengan kesadaran sebagai debu inilah kita boleh hidup bersama di dalam damai. Amin.